Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Kembali lagi sama aku Mala Kamila. Kali ini aku akan membacakan sebuah thread berjudul Hantu Perempuan Muka Rata, penghuni salah satu kampus di Kabupaten Malang, dari cerita Siska. Mungkin sebagian kalian yang domisili Malang pernah mendengar tentang salah satu hantu yang sosoknya agak umum di telinga. Sosok hantu bermuka rata yang sering sekali menampakkan diri pada sebagian pegawai maupun mahasiswa yang masih nongkrong surup-surup di kampus. Sosok ini dikenal dengan nama Mbak Sri. Dulunya sosok hantu bermuka rata ini sering menampakkan diri di sekitar Jalan Bandung, Jalan Veteran. Kebanyakan sebagian warga kerap diganggu oleh sosok ini di area Taman Makam Pahlawan. Menurut kesaksian salah satu warga yang berada di dekat situ, sosok tersebut diduga adalah korban kecelakaan sadahulu kala di daerah tersebut. Tutur hana, sosok perempuan bermuka rata tersebut adalah salah satu warga Betek yang dulunya mengalami kecelakaan tragis di Jalan Bandung. Kecelakaan tersebut membuat dirinya kehilangan nyawa dan juga membuat kondisi jasadnya mengenaskan. Ibu Hana adalah saksi kejadian tersebut. Ibunya juga meyakini bahwa sosok hantu bermuka rata itu adalah korban kecelakaan dan bernama Mbak Sri. Ada salah satu cerita tentang sosok ini yang akan aku ceritakan selengkapnya. Sebut saja Pak Jono. Pak Jono adalah pegawai yang bekerja di salah satu universitas, di mana Pak Jono adalah pegawai perpustakaan. Pak Jono adalah karyawan yang telah mengabdi sejak tahun 1994. Beliau akrab sekali dengan lika-liku kehidupan di universitas tersebut. Pada zaman dahulu beliau masih mengayuh sepeda untuk berangkat kerja. Kebetulan rute berangkat dan pulang Pak Jono adalah lewat TPM. Pada zaman dahulu suasana tidak sepadat sekarang. Dulu masih sedikit hening. Singkat cerita, Pak Jono saat itu lembur. Sebelum di perpustakaan, Pak Jono pada zaman itu masih bertugas di salah satu kepegawaian fakultas. Beliau lembur dan pulang dari kampus malam hari. Seperti biasa, beliau mengambil sepeda di parkiran. Nampak masih ada beberapa motor yang masih terparkir di area tersebut. Beliau mengambil sepedanya dan kemudian mengayuh dengan pelan untuk pulang. Seperti biasa, karena rumah beliau tidak jauh, maka beliau setiap hari lewat TMP Amanmat. Itu hari sepi. Padahal saat melihat jam, Pak Jono melihat masih jam 8, tapi suasananya sudah hening sekali dan sepi. Dirinya terus mengayuh roda sepeda dengan pelan dan menikmati semilir angin malam itu. Saat sampai di wilayah Taman Makam Pahlawan, entah mengapa gerak kaki yang sedang mengayuh sepedanya tiba-tiba sangat berat, seperti ada beban di belakang. Pak Jono mencoba berhenti sejenak dan menengok ke belakang. Tidak ada apa-apa. Dia melihat ban sepedanya khawatir bocor dan membuat jalan perannya jadi berat gitu kan. Tapi tidak ada tanda-tanda bocor dan lainnya. Karena dirasa semua beres dan tidak ada apa-apa, Pak Jono mulai mengayuh sepedanya kembali. Entah mengapa masih terasa berat sekali. Batinnya, kok seperti ada yang gonceng di belakang ya. Tapi karena Pak Jono membuang rasa penasaran dan takut saat itu, jadi beliau membiarkannya aja. Namun karena semakin dikayuh semakin berat bebannya, akhirnya Pak Jono terpaksa berhenti dan memberanikan diri untuk melihat belakang. Dirinya hanya berdoa semoga hanya orang iseng saja yang sedang mengganggunya. Namun sesuatu hal lain terjadi. Pak Jono tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Beliau melihat seorang perempuan berpakaian putih sedang duduk di belakang, namun tidak bermuka.
Ya Allah, ucap Pak Jono spontan melihat perempuan bermuka rata tersebut. Hanya dia berlari sekencang mungkin dan meninggalkan sepedanya yang langsung ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Dan cerita itu berlalu sampai beberapa tahun yang lalu. Pak Jono yang sudah pindah tugas di perpustakaan menceritakan kembali sosok yang sama, namun sering menampakkan diri di area taman perpustakaan. Ada seorang mahasiswi yang bernama Hana. Saat itu dirinya sedang asik bercerita dengan beberapa temannya di meja perpus. Tak sengaja Pak Jono mendengar percakapan dari Hana tersebut. "Gek wingi sore aku ketemu demit kuwi kok," ucap Hana kepada salah satu temannya. "Awakmu karo sapa Han? Dewe tah? Untung aku gak tahu diketoki lho. Ayat tah lek nyampe diketoki langsung semaput aku," ucap Dina kepada Hana. Tiba-tiba Pak Jono yang sedang menata buku mendengar mereka langsung bercerita. "Biyen kae demit itu gak nok kene, Nduk. Aduh biyen nok makam pahlawan kono lho." Hana yang mendengar cerita Pak Jono tersebut kemudian semakin menasar dengan sosok hantu wanita bermuka rata itu. "Masa ya Pak? Wih, lak wis ono ket biyen tok setan kuwi," ucap Hanya histeris. Pak Jono hanya menoleh dan mengangguk. "Aku dulu pernah diganggu juga tapi gak di sini. Pas balik lembur, lah kok ikut terus gonceng. Aku sih bukan takut, cuma kerih kuwi wajah iki lo roto ngono lho." Hana yang mulai takut dan merinding segera bergegas untuk merapikan meja dan tempat duduknya, lalu memutuskan untuk pulang segera. Suasana perpustakaan saat itu sudah hampir sepi. Jam menunjukkan pukul 3. Pak Jono tidak segera pulang. Setelah memastikan semua buku rapi dan tidak ada yang tercecer liar di meja ruangan, Pak Jono bisa pulang. Saat itu kebetulan kunci ruangan beliau yang pegang, jadi beliau agak sore sekali untuk pulang. Saat akan mengunci ruang tengah, Pak Jono mendengar suara ketukan kuku di kaca. Secara cepat Pak Jono menoleh ke belakang, yaitu gerbang perpus di belakangnya. Tepat saat ditoleh tidak nampak seorang yang berada di sana. Beliau melanjutkan untuk mengunci semua pintu kembali. Ketukan itu terdengar lagi. Saat ini suaranya dibarengi dengan suara cakaran kuku kaca. Pak Jono kemudian dengan cepat menoleh kembali. Ternyata sudah berdiri sosok di balik kaca. Sosok yang tidak asing baginya. Hawa dingin kemudian menyelimuti tubuh Pak Jono secara cepat saat itu. Sosok bermuka rata yang pernah dia temui ternyata menampakkan diri kembali hari itu. Entah mengapa sosok yang disebut dengan Mbak Sri tersebut bisa pindah di Taman Makam Pahlawan ke Taman Perpustakaan. Sosoknya kerap nampak kepada sebagian mahasiswa yang sedang menggunakan wifi perpus yang hidup 24 jam. Terkadang sosok Mbak Sri ini hanya berjalan dan kemudian hilang. Terkadang juga mahasiswa melihat dirinya sedang duduk di atas pohon. Begitulah cerita dari sosok hantu wanita bermuka rata yang sering menampakkan diri di halaman perpustakaan salah satu kampus di Malang.